Pak Camat Bekasi Selatan yang sudah sangat luar biasa memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Camat. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang sengaja diundang khusus oleh Pak Camat, yaitu Bapak Ibu dari RT RW yang bersinggungan langsung, yang berdekatan dengan SMA Negeri 3 khususnya, dan SMA Negeri 17 yang di Kecamatan Bekasi Selatan, dan SMK Negeri 9 dan SMA Negeri 8, yaitu SMA Negeri yang ada di Bekasi Selatan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu dalam kondisi hujan tiba-tiba bisa hadir bersama-sama. Tentu intinya adalah untuk membantu warga kita, jadi warga Pak Camat, mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang penerimaan siswa SMA. Jadi pada kesempatan ini pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat, niat baiknya sangat luar biasa memfasilitasi warganya supaya bisa mendapatkan informasi yang seluas-luasnya, sehingga nanti pada saat hari pelaksanaan Bapak Ibu warga Pak Camat ini bisa mengetahui lebih jauh bagaimana sistem penerimaan siswa SMA pada tahun ini, khususnya SMA karena SMK-nya belum datang. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya berbicara tetap menggunakan masker, tapi suara saya cukup jelas ya Bapak ya. Alhamdulillah, karena kita di aura terbuka, di area publik yang berisiko kalau saya buka masker, untuk saya dan untuk Bapak Ibu juga. Maksud dan tujuan SMA Negeri 3 khususnya berkoordinasi dengan Pak Camat, intinya adalah kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, tentu adalah dari pihak kelurahan, dari RT, RW. Tadi di daftar hadir saya sempat ngintip ada dari RW 12, coba RW 12, mana Bapak? Wah, sendirian ya Pak ya? Berdua, alhamdulillah. RW 13, Bapak, alhamdulillah. Dari Kelurahan Pekayon Jaya, alhamdulillah. Kelurahan Jakamulia, alhamdulillah. Kelurahan Jakamulia, banyak, alhamdulillah. Nah, apakah benar Bapak Ibu yang hadir di sini adalah perwakilan dari warga yang disebutkan tadi, yang nantinya bisa mensosialisasikan ke warganya masing-masing? Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini belum tentu punya anak yang mau sekolah ke SMA, tetapi Bapak Ibu adalah punya tanggung jawab jabatan untuk peduli kepada warganya, yang khususnya anaknya yang mau masuk SMA tahun ini. Tidak mungkin juga kami mengundang seluruh warga. Pada keterbatasan, maka diundanglah perwakilan, yaitu RW dan RT di lingkungan sekitar Bekasi Selatan. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, insya Allah niat baik Bapak Ibu ini akan dicatat sebagai amal jariah, insya Allah, karena niat kita mau membantu sesama. Baik, di sini juga sudah hadir dari SMK 9. Izinkan Bapak Ibu, saya akan mensosialisasikan PPDB untuk SMA. Jadi Bapak Ibu yang warganya mau masuk SMA ini sangat dalam. Yang akan saya sampaikan ini adalah poin-poin penting yang sangat diperlukan oleh calon-calon siswa. Silakan Bu Dia, ini Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Pak Camat. Nah itu sensitif sekali ya, itu dia masuk dulu. Ya, Bu Dia saya SMA dulu ya, nanti Bu Dia yang SMK barangkali ada warga Bapak Ibu yang mau ke SMK, lulus langsung kerja. Iya, karena sekarang orang kerja, kuliah bisa sambil kerja. Jadi sekolah itu bisa di mana saja. Pertama Bapak Ibu,
saya langsung saja untuk SMA ini. Nah, syarat-syarat umum dan sebelum masuk ke sini, saya menyampaikan dulu pendaftarannya masih tetap online, tidak datang ke sekolah. Sekolah tidak melayani pendaftaran bertatap muka. Kenapa? Kita masih berada di pandemi, ya Pak Camat ya. Sehingga untuk kesehatan dan keselamatan kita semua pakai online. Mereka anak SMP, anak-anak kita yang di SMP sudah terbiasa di dalam belajar secara online, sehingga mendaftar pun mereka online. Catat ya Bapak Ibu, online, tidak datang ke sekolah tujuan, karena di sekolah tujuan tidak menerima pendaftaran. Itu yang pertama. Yang kedua, pendaftaran dilakukan oleh peserta itu sendiri, masing-masing secara individu. Karena kalau secara kolektif, takutnya nanti salah input, karena data yang mereka punya, data mereka sendiri, nggak mungkin diinput oleh orang lain, diinput sendiri. Jadi nggak bisa juga dikolektifkan Bapak Ibu. Jadi harus sendiri melihat, memverifikasi datanya sudah benar apa belum. Itu yang dua poin penting itu yang perlu saya tekankan. Berikutnya untuk syarat. Nah, sekarang kan sebelum tanggal 7 kita harus menyiapkan dulu syarat-syaratnya. Pertama, surat keterangan lulus dari SMP aman, sudah ada pasti. Yang kedua, akte kelahiran. Gak mungkin anak kita nggak punya akte, ya Pak Camat. Yang ketiga, kartu keluarga. Nah, ini yang sering muncul masalah Bapak Ibu. Kartu keluarga yang diminta adalah yang usianya paling singkat 1 tahun. Terbitnya itu minimal tanggal 7 Juni 2020. Pendaftaran kan 7 Juni 2021. Berarti usia kartu keluarga itu paling singkat terbit tanggal 7 Juni 2020. Jika kartu keluarganya terbit bulan Juli 2020, berarti usianya baru 11 bulan. Persyaratannya adalah 1 tahun. Tapi kita yakin Pak Camat, nggak mungkin orang tua nggak peduli ya. Kakaknya pasti sudah disiapkan sesuai dengan persyaratan. Tahun lalu sama. Ini bukan persyaratan yang baru. Clear ya Bapak Ibu, tolong sampaikan ke warganya. Kemudian KTP dari orang tua. KTP ini harus sama alamat KTP-nya dengan yang ada di kakaknya. Dan pastikan putra-putri yang mau mendaftar TNI, kadang ada juga Pak Camat, nggak ada namanya di kartu keluarga. Terus anak siapa? Raport nggak usah Bapak Ibu pikirkan, karena menginput nilai raport dan ranking itu sudah dilakukan oleh SMP-nya. Nggak usah dipikirkan itu. Kemudian surat tanggung jawab mutlak dari orang tua. Karena pendaftarannya online, maka apapun yang dikirim di aplikasi itu, orang tua menyatakan begini, saya menyatakan bahwa data yang dimasukkan adalah benar sesuai dengan asli. Waktunya nanti tidak sesuai dengan aslinya, maka siap menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu adalah surat tanggung jawab mutlak sebagai pegangan bahwa pendaftar harus benar-benar mengirimkan data asli. Karena nanti pada saat daftar ulang ditunjukkan aslinya. Jika yang diinput tidak sesuai, maka akan kasihan nanti anak-anaknya karena kena sanksi. Nah, ini yang umum ya Bapak Ibu. Sekarang khusus. Sebelum saya masuk khusus, saya akan tayangkan ini Bapak Ibu. Sama bisa lihat dari sini. Kita PPDB itu 2 tahap. Tanggal 7 Juni besok itu tahap yang biru ke bawah. Mulai dari afirmasi, perpindahan orang tua wali dan anak guru, dan prestasi. Itu jalur tahap pertama, tanggal 7 Juni. Nah, yang paling atas, zonasi, itu nanti tahap kedua. Ya, jika di tahap pertama tidak diterima, maka boleh mendaftar kembali di
Kedua, dengan prosedur dari awal lagi, upload data lagi, sama persis saat mendaftar pertama. Itu yang saya sebutkan poin-poin pentingnya saja Pak Camat. Jadi biar 7 poin sebenarnya. Ya, terus saya mau masuk ke jalur afirmasi. Afirmasi ini diperuntukkan buat keluarga ekonomi tidak mampu dan buat yang disabilitas. Disabilitas itu ada batasnya. Kalau dia misalnya tunanetra, mungkin sekolah tidak bisa memfasilitasi, atau tunarungu berarti nggak bisa. Yang bisa itu mungkin yang ya motoriknya, mungkin tangannya atau apa yang tidak mengganggu aktivitas dia. Dia masih bisa sekolah di sekolah umum, walaupun terganggu sedikit, itu termasuk disabilitas dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis. Nah, afirmasi KFN ini pemerintah sengaja buka jalur ini untuk siapa? Untuk warga Bapak Ibu yang berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi pemerintah menginginkan semua siswa itu bersekolah. Lalu apa syaratnya? Syaratnya adalah sudah mempunyai kartu apa namanya Pak Camat? KIP, kartu sejahtera, kartu Indonesia Pintar, kartu penanganan kemiskinan, dan sudah tercatat di DTKS. DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Dinas Sosial Kota Bekasi. Jadi warga Kota Bekasi yang mendapat bantuan dari Dinas Sosial itu sudah terdata di DTKS. Kami pihak sekolah bisa masuk ke sana untuk melihat benar tidak data siswa yang mendaftar ini tercatat di DTKS. Oh benar, berarti dia layak untuk masuk jalur afirmasi. Kalau dia tidak punya, tidak bisa. Kalau menggunakan surat keterangan tidak mampu dari RT RW, tidak bisa lagi Bapak Ibu. Tidak bisa lagi. Karena pemerintah sangat menginginkan tepat sasaran. Karena sekolah juga nanti akan mensurvei. Jadi sebelum kami menetapkan lulus dan tidak lulus, diterima dan tidak diterima, yang bagian jalur afirmasi ini kami survei ke rumahnya. Kalau di rumahnya benar dia tidak mampu, benar berarti yakin kita menerimanya. Karena sekarang banyak yang tidak pas. Dia keluarga mampu, daya listriknya di atas 2.000, kendaraannya banyak, tetapi masuk jalur afirmasi kan kasihan. Yang betul-betul tidak mampu diambil peluangnya oleh orang-orang seperti itu. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, tidak berlaku lagi surat keterangan tidak mampu, tapi harus tercatat di DTKS Dinas Sosial, dan itu bisa linknya dilihat oleh semua orang. Ya, tercatat bisa di HP aja langsung DTKS muncul data nama-nama peserta. Lalu kondisi tertentu Bapak Ibu masih diafirmasi, disabilitas sudah tadi ya, tapi nggak mungkinlah orang tua yang anaknya disabilitas yang berat memasukkan anaknya ke sekolah negeri, itu nggak mungkin. Pasti masuk ke SLB mungkin, tapi ke negeri itu yang ringan-ringan yang tidak perlu membutuhkan penanganan alam. Di seperti Nusa Tenggara Timur kena longsor sehingga rumahnya udah habis, terus dia mungkin dipindahkan ke Bekasi, lalu dia harus bersekolah di sini. Nah itu bisa masuk ke jalur kondisi tertentu. Harus dengan surat keterangan dari pemerintah setempat bahwa warga ini benar kena bencana, hilang hartanya semua, lalu dia ikut saudaranya di Bekasi. Nah itu bisa. Kemudian kondisi tertentu juga di dalamnya termasuk tim medis, tenaga medis yang bersinggungan langsung dengan pasien COVID yang resiko kerjanya tinggi. Siapa itu? Tim medis yang bersinggungan langsung dengan pasien COVID siapa? Dokter, perawat, penggali kubur juga masuk, kan berisiko dia itu. Pembawa ambulan khusus jenazah COVID juga berisiko, dirinya itu berisiko terpapar COVID. Nah, anak-anak kandungnya difasilitasi di sini.
Itu yang dimaksud dengan kondisi tertentu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan nanti jalur-jalur ini jangan nanti salah-salah masuk gitu. Itu afirmasi. Nah, syaratnya sudah jelas. Kalau untuk tenaga medis yang bersinggungan dengan COVID, syaratnya adalah surat tugas dari atasan langsung. Kan di rumah sakit itu kan tidak semua menangani pasien COVID. Berarti semua perawat di rumah sakit masuk ke jalur ini, tidak. Kan di rumah sakit itu ada bagian-bagian yang menangani COVID. Itu ada surat tugasnya. Nah, itu dilampirkan. Ya, Bapak Ibu, saya nggak usah bertanya jelas tidak ya, karena pasti jelas. Saya ngomongnya sudah jelas. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, jalur yang kedua. Yang untuk afirmasi 20% sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Di RT RW ini sudah beredar, saya tahu persis. RT RW ini sudah beredar. Bapak Ibu bisa ngambil ini di mana-mana. Di informasi Jawa Barat ada. Ini bukan rahasia. Tugas saya sekarang adalah menjelaskan, menggambarkan, menguraikan yang tidak tercantum di sini. Baik Bapak Ibu, perpindahan orang tua, anak guru. Perpindahan orang tua yang dimaksud di sini bukan dia kerja di Bekasi Utara terus pindah ke Bekasi Selatan, bukan. Lalu dia kerja dari Jakarta pindah ke Bekasi, tidak. Yang difasilitasi ini adalah dari luar provinsi. Biasanya itu TNI, Polri yang suka pindah-pindah, atau BUMN. Orang tuanya harus kalau kayak Departemen Pajak, Departemen Keuangan, itu kan suka dirotasi terus, ada ke Kalimantan, kemana gitu. Nah, ini difasilitasi dengan jalur perpindahan orang tua, anak kandungnya. Lalu anak guru, perpindahan orang tua tadi syaratnya adalah surat mutasinya, surat pindahnya dari atasannya. Kan ada SK mutasinya, ada, lampirkan itu. Bukan berarti tadinya dia punya showroom di Bogor, pindah showroomnya ke Bekasi, bukan, termasuk begitu. Atau dia punya dagang di Bekasi Utara, pindah dagangannya ke samping kantor camat, pengen sekolah di SMA 3, bukan begitu yang dimaksud dengan perpindahan orang tua. Jelas ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, anak guru. Dalam rangka untuk menghargai jasa guru. Masa guru yang mengajar di SMA 3, anaknya nggak bisa diterima di SMA 3, kan kasihan. Dia mendidik anak orang, anak dia sendiri nggak tahu mau sekolah di mana. Itu alasan pemerintah untuk membuka jalur anak guru. Di SMA 3 khususnya, jalur anak guru kami prioritaskan dulu untuk guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMA 3. Jika masih ada kuotanya, sisanya untuk guru-guru yang ada di sekitar sini. Tidak dibatasi dia guru SD, guru SMP, punya guru yang sudah bersertifikasi dan ditunjukkan dengan surat tugas dari kepala sekolahnya, dari pimpinannya. Surat tugas dia mengajar, tapi jangan dia punya surat tugas 5 tahun yang lalu, terus nggak jadi guru lagi, terus masuk jalur guru, nggak bisa juga begitu. Guru masih aktif maksudnya. Itu anak guru, anak kandung ya Bapak Ibu. Jelas, selesai. Berikutnya jalur prestasi. Prestasi ada 2, prestasi nilai raport dan prestasi kejuaraan. Prestasi nilai raport itu jika putra-putri warga Bapak Ibu pintar, juara kelas terus, nah nilainya tinggi, bisa masuk ke jalur prestasi yang nilai raport. Bisa masuk ke SMA mana? Bisa ke SMA mana saja di Kota Bekasi ini, nggak mesti yang dekat rumah. Dia ingin sekolah di SMA 1, bisa. Tinggal dia bersaing dengan teman-temannya, nilai-nilainya itu mana yang paling tinggi, itu yang diterima kan? Tapi dia bisa memilih 2 sekolah. Itu prestasi nilai raport. Bagaimana prestasi non nilai raport atau kejuaraan? Kejuaraannya bisa kejuaraan akademik, contohnya mungkin putra-putri dari warganya ada yang lomba olimpiade sains, lomba matematika, lomba IPA misalnya, pernah menang, itu sertifikatnya bisa jadi tiket untuk masuk ke jalur prestasi kejuaraan. Atau di bidang seni, pinter misalnya melukis poster, desain grafis, kemudian sekarang kita sangat membutuhkan yang membuat karya visual, karena kita
kita jalin sekarang membuat, karena itu juga bisa masuk ke jalur ini. Tari, tapi di sini di SMA 3 khususnya yang diambil adalah perlombaan perorangan, bukan yang kelompok. Tari, kemudian nyanyi, vokal solo, kalau putra putri warganya pintar nyanyi, pernah ikut lomba, dapat sertifikat, bisa masuk sini. Itu dalam bidang seni. Dalam bidang olahraga di SMA 3 adalah yang diprioritaskan yang kami sering terima itu dalam bidang olahraga catur solo, karena sudah sampai tingkat internasional SMA 3 catur, kemudian taekwondo, karate, silat, apa lagi kemarin olahraga elektronik. Saya tanya ke SMK, atletik, saya lari cepat gitu. Dan lebih jelasnya bisa nanti dilihat di Quran, minimal 3 juz yang dibuktikan sertifikatnya dari Kementerian Agama Kota Bekasi. Ini melihat jarak rumah dengan sekolah tujuannya. Syaratnya apa? Kakak. Kakaknya bagaimana? Terbaru, paling singkat usia 1 tahun. Lalu nama anaknya ada di sana. Bagaimana jika kakaknya belum 1 tahun? Jangan masuk zonasi. Sedikit lagi. Bapak Ibu ditanda-tandain saja jika ada yang mau ditanyakan nanti ya Bapak Ibu. Nah, buktinya apa? Jalur-jalur tadi, jalur kejuaraan, prestasi olahraga, seni, agama, dikirim foto sertifikatnya, kan di scan, di-upload di aplikasi, piagamnya, foto waktu dia menerima hadiah itu, kejuaraan itu, foto waktu dia pelaksanaan lomba, dan video. Atau kalau dia tidak punya video, kalau dia misalnya punya keahlian pencak silat, dia buat video sendiri di rumah, dia atraksi sendiri, direkam sendiri, kirim, upload ke aplikasi. Jadi kita melihat layak tidaknya dari awal adalah dari foto dan video mereka, jalur olahraga, seni, dan agama. Ya, ini ya Bapak Ibu, inti-inti daripada sosialisasi PPDB pada tahun 2021 ini. Selanjutnya nanti untuk SMK bisa menjelaskan jalur-jalur karena sangat berbeda dengan SMA. Nah, ini jadwalnya Bapak Ibu. Tahap pertama, jangan lupa tanggal 7 sampai tanggal 11 Juni. Hanya 5 hari. Untuk SMA dan SMK sama jadwalnya. Jalur yang mana? Jalur yang apa tadi Bapak Ibu? Afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi. Tahap kedua, setelah diumumkan selesai tahap pertama, tahap kedua tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Ya, pendaftarannya yang tahap pertama 7 sampai 11. 5 hari cuma. Kalau tahap kedua juga 5 hari, sepertinya dipotong hari minggu juga ya. 1 minggu lah kira-kira Bapak Ibu. Jadi nggak lama. Maka dari sekarang dengan sosialisasi ini, Bapak Ibu RT RW dan kelurahan bisa menyampaikan ke warganya supaya dari sekarang bersiap-siap. Ini jadwal pendaftarannya. Nah, di bawah Bapak Ibu, paling bawah tanggal 14 sampai 16, pihak sekolah memverifikasi data yang sudah diupload oleh pendaftar. Verifikasi maksudnya apa? Kami periksa kakaknya benar tidak sudah 1 tahun. Ya, kalau ada persyaratan yang tidak cocok, nanti akan tertolak. Penolakannya begini. Data Anda belum lengkap, silakan dilengkapi. Misalnya kakaknya belum ada, tertolak. Kembali, lakukan pendaftaran lagi. Disinilah Bapak Ibu tolong sampaikan kepada warganya, jika sudah mendaftar, jangan menyangka itu sudah beres, karena belum tentu persyaratan yang sudah dimasukkan itu sudah lengkap. Akan ada tahap verifikasi. Jadi pihak
tujuan akan memverifikasi. Kakaknya belum 1 tahun, nggak bisa, akan ditulis di situ kakak Anda tidak memenuhi syarat, tertolak. Atau menentukan titik koordinat. Untuk zonasi pakai titik koordinat, titik rumahnya sama titik sekolah pakai Google Map, dihitung sendiri oleh pendaftar. Dia harus benar-benar meletakkan titiknya itu di rumahnya, jangan di rumah orang lain, rugi nanti. Dan sekolah pastikan misalnya SMA 3 titiknya benar, kalau diukur jaraknya 600 meter, terbaca di sistem 600 meter. Kami pihak sekolah akan memverifikasi itu, kami hitung ulang, ukur ulang, ternyata pendaftar menulis 600 meter, kami mendapatkan 900 meter. Nanti akan tertolak, bukan ditolak, cuma disuruh memperbaiki. Ukur kembali jaraknya belum tepat, mendaftar dia lagi. Jadi pendaftar itu setelah tertolak dia memperbaiki dan daftar lagi. Nah, itulah yang sering lupa dilakukan oleh pendaftar, karena dia menganggap setelah mendaftar udah selesai, padahal ada tahap verifikasi. Tolong sampaikan itu ke warganya ya Bapak Ibu. Kalau sudah beres, kami tinggal mengumumkan. Kemudian saat ini apa yang sambil menunggu tanggal 7 yang dilakukan adalah ini Bapak Ibu. Warga Bapak Ibu yang mau masuk SMA, sekarang kita berada di tanggal 18 sampai 21 Mei verifikasi kuota sekolah, 17 sampai 30 Mei upload nilai rapor. Jadi siswa kita, warga Bapak Ibu yang mau masuk SMA sekarang yang masih di SMP, sekarang lagi berproses di SMP-nya, nilai raportnya lagi diinput di aplikasi. Nilai rapor semester 1 sampai semester 5 waktu mereka di SMP. Dan diinput juga rankingnya. Dia juara 1 di kelas, diinput oleh sekolah SMP-nya. Jadi Bapak Ibu jangan ikut pusing juga, karena ini sudah dikerjakan oleh SMP. Jadi kondisi sekarang masih pada tahap penginputan data. Tugas warga Bapak Ibu yang mau masuk anaknya ke SMA apa? Menyiapkan persyaratan-persyaratan yang ada. Jangan sampai mencari-cari pada saat mendekati atau pada hari H yang tidak sempat lagi waktunya habis. Mungkin dari saya itu saya rasa sudah cukup poin-poin penting yang saya sampaikan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, sekolah khususnya SMA 3 tidak bisa menerima jalur tambahan, maksudnya di luar jalur yang ada, karena memang aturannya seperti itu. Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur sudah mengatakan ikuti aturan yang ada, sekolah di mana saja sama. Mau di SMA, mau di SMK, mau di negeri, di swasta sama, kualitasnya pun sama. Dari saya cukup sekian, semoga cukup jelas apa yang saya sampaikan. Saya tanya ke Pak Camat dulu, jelas sudah Pak Camat? Cukup ya, bukan jelas ya. Cukup jelas ya Pak Camat. Pak Zainal bagaimana? Pak Zainal anaknya SMP? Oh, udah gede. Tapi ikut memperhatikan ya. Nanti datang warga ke camat cari Pak Zainal nggak bisa jawab, padahal sudah disosialisasikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Salam buat semua warga Bapak Ibu ya. Semoga selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan mic ini ya Pak, estafet ya Pak, ke SMK atau ke Pak Camat? Pak Camat. Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak RW sama teman-teman dari kelurahan, setelah acara ini soft copy akan kita berikan. Kemudian tolong disebarluaskan ke grup-grup RT. Kemudian dipastikan bahwa kita menguasai permasalahannya. Dan juga minta IC dari sekolah. Kalau misalkan ternyata ada pertanyaan yang spesifik yang tidak bisa kami jawab ya, kita bisa mengkomunikasikan langsung ke ibu atau ke teman yang ditunjuk dari sekolah. Oke. Begitu. Kemudian di sekarang
Iya, Buya, saya pikir karena waktunya memang sangat terbatas, kalau 10 menit bisa dioptimalkan 10 menit, setelah itu kita akan jawab sampai jam 3. Terima kasih. Ini pakai stopwatch ini 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Camat Soebul Baik, kepada rekan sejawat Ibu Reni. Di mana-mana ini ketemu, saya di timur, beliau di timur, saya di selatan, beliau di selatan. Menjaga ya Bu dalam kerja. Oke, jadi soulmate kita. Pak Jana juga mungkin pernah ya kita bersinergi di Pemkot. Terima kasih Pak Camat sudah menerima kami bertugas di wilayah Bapak di Bekasi Selatan. Kami sama-sama dari Juli 2020. Oh gitu, jadi sama-sama baru ya. Mbak Dena yang lama ya. Maksudnya oke. Ya sekarang ini udah di Potase dari Kota Bekasi, jadi ke Bandung kalau mau urusan. Tapi kami masih ada di Kota Bekasi dalam arti kami masih sinergi dengan Bapak Ibu yang ada di Kota Bekasi karena memang kami mendidik putra putri Bapak Ibu di Kota Bekasi. Nah saat ini kami ditugaskan di wilayah Bekasi Selatan, khususnya saya, dia di SMK Negeri 9, saya Jalan Haji Abbas, ya Cikunir, Jakarta Mulia. Ya. Mungkin kalau tentang waktu BPDP sama tadi yang sudah dijelaskan Bu Reni pakai fokus sama, waktunya sama, persis sama. Jadi mungkin saya tidak akan membahas masalah waktu. Kemudian tahap juga sama, tahap 1, tahap 2 sama. Ini sama-sama lihat jam ya, karena sudah sore ya Pak Sobat. Tadi pagi ke SMK 3 juga sosialisasi. Kemudian afirmasi, donasi segala macam sama persentasenya juga sama. Perbedaannya mungkin tata bahasa. Kalau SMA dari dulu tata bahasanya donasi. Kalau SMK memang tata bahasanya itu wilayah terdekat. Sarua kene ya sampai Mawon. Sama kok. Ya kami juga mempertimbangkan jalur terdekat. Apalagi Gang Haji Abbas Pak Camat. Saya itu berada di Gang Senggol. Udah barat itu kiri kanan. Saya pengennya jebol rest area Pak, nggak 4-4. Kapan-kapan Pak saya kepengen juga. Pak Teteng udah ke sana, udah ke tempat saya udah. Iya. Bu Adik juga DPR-nya udah ke sana. Orang anak dengan bapak ya, udah kompak, anaknya datang, bapaknya datang. Ya. Saya cuma pengen ngerayain itu dijebol aja pagernya, biar dapat rest area. Iya, jadi pasti saya nanti butuh kepada sama persis ya. Ini tahap 1, tahap 2 sama persis. Kemudian jadi waktu tahap 1, tahap 2 persentase ini agak ngebut ya. Persentase juga sama ya, afirmasi 20%. Prioritas terdekat atau bahasanya di SMA zonasi, kalau kami bahasanya prioritas terdekat. Kemudian perpindahan ortu atau wali sama 5%. Prestasi 60% ini digodok oleh SMP. Dari SMP ini lagi dikerjain dari kelasnya kelas 3 ini untuk mengolah rapot, nilai rapot, kejuaraan dan sebagainya. Kemudian kelas industri yang mungkin beda. Jadi kelas industri di SMK 9 punten Bapak Ibu sedikit dongeng sedikit ya, 5 menit. Sedikit perbedaan SMK dan SMA, beti lah ya, beda-beda tipis. Kalau SMA itu orientasinya sebaiknya bekerja ini Pak Camat punten. Saya harusnya sosialisasi ke SMP esensial. Ini masih ada waktu. Kalau saya sebagai orang SMK diminta oleh pimpinan kita Pak Camat untuk sosialisasi SMP se-Kota Bekasi Selatan, saya siap banget Pak. Harusnya saya sosialisasi, banyak yang keliru. Orientasi masuk SMA itu mestinya bisa meneruskan, melanjutkan atau kuliah gitu.
Nggak usah malu, nggak usah gengsi, saya kebalik. Saya orang tidak mampu, udah tidak mampu yatim pula. Jadi pengumuman curhat. Saya masuknya SMA. Ada tamat SMA saya kerja. Nggak kan kebolak-balik. Jadi saya itu kerja tamat SMA, kuliah diploma, S1, S2. Sambil bekerja, ini kebalik saya masuk SMA. Dulu nggak ngerti saya SMK. Nah ini saya ingin sosialisasi mana ada saya siap banget. Tinggal calling aja nanti saya bagi nomor telepon saya. Beneran, saya dibayar kok. Tugas saya sosialisasi, saya ngetik juga enggak, nyapu enggak, ngepel enggak, ngajar enggak, apa pekerjaan saya. Saya dibayar oleh negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya kan baca Pak, 2 tahun lagi pensiun, jadi makan semangat saya. 2 tahun lagi pensiun, kata Pak kepala dinas, ibu jangan bikin pensiun, nggak dibikin Pak, datang sendiri suratnya. Kalau masuk SMK, seperti cerita saya tadi, kuliah sambil bekerja. Saya bukan promosi ya. Di Asafiyah itu saya kuliah di situ hanya Sabtu saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bisa bekerja. Hanya 1 hari kelas karyawan dan saya udah selesai S2. Gitu loh. Jadi kalau pengennya bekerja, langsung bekerja seperti saya, masuklah SMK. Kalau kita punya pundi-pundi, kepengen nanti melanjutkan, lucu anak saya nggak mau masukin SMK. Sampai diomelin nama Kak Deti, waktu itu kan rumah saya kan di sana, di SMA 16. Kenapa ibu nggak mau masukin anaknya ke SMA? Ke SMK? Lah suka-suka gua, anak-anak gua punya duit, sombong dikit ya. Tujuannya mau kuliah di SMA. Saya tujuannya anak saya kuliah. Orientasi anak saya pengen kuliah. Giliran udah kuliah, Bu, aman ngambil kelas sekarang udah 3. Emaknya capek dari duit mas, anaknya mau kerja. Nah, kalau seperti itu silakan di SMA, gitu loh. Tapi kalau nasibnya seperti saya, masuk SMK ya, bukan promosi. Saya juga nggak mau PHP. Oh ya, itu yang penting itu, mindsetnya itu. Kemudian SMK ini sebaiknya punya kelas industri. Saya maaf, bukan merendahkan teman saya sebelumnya, enggak. Saya dari timur. 5 tahun di timur Pak Camat. Di timur saya bikin kelas industri dengan Samsung untuk RPL, rekayasa perangkat lunak, komputer. Kemudian arsitek saya kerjasama dengan Kementerian PUPR 100% Pak Camat diterima. Makanya saya kepingin nyamperin siapa yang bilang SMK penyumbang besar pengangguran sini. Pengen tahu saya yang ngomong itu siapa? Saya lulus, anak saya itu Ijon. Ini sekarang nih yang kebutuhan belum lulus, ijazahnya aja belum kelihatan. Udah diterima di BCA. BCA beneran, bukan bang capek antri. Beneran. Ini tadi saya di WA, ibu ini harus sudah tangan ini dari BCA. Saya padahal tadi berapa di Bekasi Timur. Ya. Jadi SMK yang bagus itu harus ada kelas industri. Jadi anak di kampung bekerja, nggak tamat SMK anggur, enggak. Kalau saya kayak gitu berarti saya jadi kepala sekolah. Mau nggak becus jadi kepala sekolah SMK? Ya, kami SMK 9 sinergi dengan BCA CRT. Nanti mohon izin banyak mungkin nanti bapak bukan bapak, ini saya neon box, jejer gitu. Ya, itu ibu bapak masyarakat khususnya Bekasi Selatan kalau ingin bekerja sambil kuliah masuk SMK. Kemudian kompetensi keahlian atau jurusan yang ada di SMK 9, 1 perbankan. Kedua, tadi yang disebut Bu Reni, makasih Bu. Yang disebut Bu Reni itu semua jurusan saya, desain komunikasi visual. Ayo, ibu mau berapa kodi? Gratis Bu, serius, Pak Camat juga kalau butuh gratis. Apa yang bisa diberikan untuk negara? Gratis. Padahal itu ada tata bahasanya Pak. Praktek industri. Loh beneran? Siapa yang butuh desain komunikasi visual? Bisa jadi apa baik, banyak. Kalau disebutin nanti nggak selesai sampai maghrib, banyak. Datang aja ke SMA 9, saya jelasin nanti. Nanti Pak Camat saya kasih ininya aja, jurusan clue-cluenya. Nanti kita tuker-tukeran nomor HP. Ya, Bapak Ibu, desain komunikasi visual satu-satunya di Kota Bekasi.
Kemudian kita punya jurusan yang 4 tahun Pak Camat. Ini sama dengan diploma 1. Ini 4 tahun satu-satunya di Kota Bekasi jurusan IT. Namanya SIJA. Baru dengar ya? SIJA, Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi. Makanya 4 tahun. Ini gabungan dari rekayasa perangkat lunak RPL dan TKJ, Teknik Komputer Jaringan, sama-sama IT 4 tahun. Ya, ini saya sinergi juga dengan BCA. Jadi BCA itu match antara perbankan dengan IT. Perbankan aja nggak bisa, sekarang kita ke ATM itu kok pintar banget ya mesin ATM. Kok tahu kalau kita nggak punya saldo? Nah itu harus orang IT. Nah itu kami punya, dan kami sudah sinergi dengan BCA ya Bapak Ibu. Jadi kami punya 3 kompetensi keahlian atau 3 jurusan. Jangan lihat gang senggolnya ya. Memang kami berada di gang senggol, tapi kita harus bisa menjual seperti itu minimal orang-orang Bekasi Selatan lah. Saya sudah menghubungi pihak kelurahan, Pak RT, Pak RW. Artinya yang didulukan adalah orang yang terdekat rumahnya dengan sekolah, benar ya Bu Deni? Jangan sampai kita lewat tiap hari di situ ditimpuk nanti, mending ditutup. Saya pernah itu di SMK 5 Pak Utara. Saya 4 tahun di Utara, 5 tahun di Timur. Di Utara 4 tahun itu pernah ditutup. Iya, 2 menit lagi katanya. Ya, ditutup karena gara-gara masyarakatnya nggak diterima. Saya persilakan masyarakatnya. Iya, itu kalau dulu ngumpet-ngumpet jalur zonasi. Oke, 1 menit lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat. MBS, manajemen berbasis. Bapak Ibu, batasan kita sampai dengan suara dari musik. Entah di jam 15.14 atau di jam 15 sudah mulai. Kami berikan kesempatan lewat demokrasi. Pertama, saya pengen kenalan dulu Bu. Nama saya Marjoko dari RW 13, tapi Ibu Kepala Sekolah tadi belum berkenalan, saya belum tahu namanya siapa. Jadi kita kalau nggak kenal kan susah juga nanti kita berusaha. Yang kedua mengenai yang dijelaskan tadi, yang paling krusial di sini ialah KK dan KTP. Jadi saya sering tahu bahwa KTP-nya DKI tapi udah tinggal di sini puluhan tahun, itu yang jadi masalah. Itu yang sering kita temukan di lapangan. Jadi kakaknya DKI tapi tinggal di sini adalah udah puluhan tahun. Itu yang sering kita temukan. Mungkin dari saya itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Pertama Kepala SMA 3 dan SMK 9. Kebetulan saya RW yang Ibu sebutkan Bu, yang jalannya gang senggol. Karena saya termasuk yang memperjuangkan SMK di 9. Saya RW 2 Bu dia. Tapi saya udah kenal sama Ibu karena itu ada kader-kader saya juga. DD ya, termasuk masih dekat. Yang saya tanyakan pada tadi SMA ya. Di sini yang saya tanyakan masalah guru Bu ya, jalur guru. Yang disebutkan tadi guru hanya yang sertifikasi. Tapi di sini ada guru yang sekarang yang dikenal dengan P3K. Itu kan guru juga. Kemudian ada guru honor yang namanya TKK dan guru honor ada GBS. Nah, apakah itu tidak termasuk dalam kategori untuk guru masuk SMA 3? Yang tadi yang jelas ya diusahakan untuk yang guru SMA dulu. Tapi kalau memang masih ada kuota, apakah bisa dari guru ini yang tidak sertifikasi? Karena TKK dan P3K ini sudah puluhan tahun, dia guru juga. Apakah itu nggak ada bentuk penghargaan untuk mereka? Mungkin tadi yang KTP sudah ditanyakan, tadi saya bertanya nih.
Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama terkait dengan KTP DKI ya Pak. Kita sepakat bahwa ini perilaku, Pak. Ini perilaku karena sebetulnya kalau dia mau dihargai, dicoba urus langsung karena perbedaan itu nggak sulit sebetulnya. Jadi seringkali ini menjadi masalah kita. Ketika misalkan pemakaman KTP-nya DKI, berpuluh-puluh tahun tinggal di sini KTP-nya nggak diurus. Pada saat syarat utama pemakaman adalah KTP Kota Bekasi, mentok lagi aja menjadi masalah kita. Jadi kalau kasih saya sosialisasikan dari hari ini bahwa sebetulnya ini juga akan mempermudah mereka dalam mengurus semua urusan. Tidak hanya pendidikan, pemakaman juga menjadi suatu hal yang sangat sulit. Saya pernah ketemu gontok-gontokan gara-gara KTP-nya DKI 10 tahun, 20 tahun dia tinggal di situ. Kenapa? Karena KTP DKI katanya prestisnya lebih tinggi daripada KTP Kota Bekasi. Sebetulnya alasannya seperti itu. Sekarang udah nggak mengenal lagi. Kita bicara fasilitas. Yang Bapak tanyakan itu adalah sistem. Ketika sistemnya adalah KTP DKI, saya pastikan itu tertolak secara langsung. Jadi memang fasilitas yang kita berikan adalah sistem yang disupport untuk mendukung area Kota Bekasi. Nah, itu yang menurut versi saya harus disampaikan bahwa berapapun namanya dia, ketika KTP-nya memang tidak sesuai, data kependudukannya tidak sesuai, saya pastikan sistem langsung menolak. Ada pertanyaan dari saya titipan terakhir itu sejauh apa zonasi yang yang didapat, termasuk juga area terdekat dari SMK, apakah 1 kilo atau 1,5 kilo tahun kemarin. Ini untuk memastikan ada gambaran sebetulnya seperti apa ke masyarakat kami harus berjuang. Ke SMK dulu ya Pak, pertanyaannya ya? Ke SMK. Kalau yang itu sudah ya Pak, KTP ya? Karena saya pikir nggak ada alternatif lain. Ibu jawab yang Baik, saya jawab pertanyaan titipan Pak Camat lebih. Sebagai gambaran saja, jalur zonasi ya. Jalur zonasi kan prioritas untuk warga yang berada di sekitar sekolah. Tahun kemarin paling jauh 820 meter jarak rumahnya dengan sekolah tahun kemarin. Ya, 2 tahun yang lalu 1,2 kilometer, 1.200 meter. Jadi tergantung banyak sedikitnya pendaftar. Kalau warganya tinggal usia SMA-nya sedikit, jadi jangkauannya lebih jauh. Itu gambaran terjawab ya Pak Camat. Terima kasih. Nah, berikutnya pertanyaan dari Bapak RW 02 Kelurahan Jakamulia. Terima kasih Pak. Jalur anak guru pertama diprioritaskan untuk guru yang ada di sekolah yang mengajar di sekolah tujuan. Jika kuota masih ada, karena kuotanya itu cuma sedikit 5%, masih ada, kita prioritaskan guru yang bersertifikasi. Dan salah satunya juga ada P3K dan PKK. Nah, jadi itu prioritasnya begini Pak, guru di dalam dulu, kemudian bersertifikasi, PKK, P3K, PKK, masih ada kuota, masih guru-gurunya, begitu Pak. Jadi akan terputus sendiri kalau kuota kita udah nggak cukup lagi. Jadi tingkatan banknya seperti itu, bukan nggak menghargai ya Pak. Itu saja. Terjawab ya Pak ya? Terjawab. Tambahan lagi pertanyaan? Saya di SMP 12, kemudian kelas 3. Sekarang mau lagi nyari juga, jadi kita lihat aja Bu ya. Kemarin juga di sekolah juga ada penjelasan tuh apa dari sekolah SMP 12 kita lihat tadi. Tapi saya masih ada beberapa yang bertanyakan. Pertama mengenai zonasi tadi udah jelas ya Pak ya. Tapi nanti zonasi itu akan dicampur sama nilai rapor nggak Bu? Jadi apa yang zonasi dan nilai rapor tadi dipadukan, kita tahu memang diprioritaskan yang dekat-dekat gitu. Nah terus yang kedua, kakak yang 1 tahun itu dilihat dari kakak yang biasa atau yang berbarcode. Soalnya kan saya baru merubah jadi barcode nih, itu nggak apa-apa ya? Gitu. Apa harus yang berbarcode setelah itu 1 tahun gitu? Terus selanjutnya saya
tertarik juga sebenarnya sama SMK 9 kemarin. Setelah penjelasan Bu dari SMK 9, ada anak saya kan anaknya kembar 2, ini juga minat di audiovisual gitu Bu. Di rumah selama pandemi ini ngotak-ngatik laptop aja kerjaannya. Jadi saya lihat SMK 9 bagus juga nih untuk audiovisual anak saya. Cuma nanti ke depannya kalau misalnya setelah saya masukin SMK, apakah ada kemungkinan, selama ini kan image SMK itu kalau untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri itu agak-agak susah ya Bu ya bersaingnya gitu. Nah gimana gitu ke depannya, karena kan kita ya setelah dari SMK berniat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Itu aja dulu sih Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Penjelasannya sederhana. Jalur-jalur tadi nilai rapot hanya untuk jalur nilai rapot prestasi. Tidak dicampur-campur. Kalau jalur zonasi yang dilihat hanya dekat rumah ke sekolah. Terus yang jalur prestasi bisa dari mana saja, walaupun kakaknya di Kuningan, di mana, tapi dia masuk jalur prestasi. Kalau jalur zonasi diperuntukkan hanya untuk warga Pak Camat yang ada di sini, yang kakaknya paling singkat 1 tahun, KTP-nya Bekasi cocok nama di KTP dengan di kakak, nggak ada toleransi kata Pak Camat. Nah, tapi kalau jalur nilai rapor, juara-juara sama kejuaraan prestasi olahraga, seni, itu boleh dari luar mana saja. Luar zonasi boleh, nggak mesti dari daerah Jawa Barat. Itu cukup jelas ya Bu. Terus untuk apa lagi tadi Bu, terjawab nggak Bu? Coba Ibu, jelas nggak Bu? Kakak yang berpos. Kita Camat yang Nanti kita coba telah ya, karena sebetulnya prinsipnya sederhana, seharusnya nggak ada masalah. Tapi kalau amannya Pak Camat, sekarang kan kakak 2 versi, ada kakak lama, ada kakak yang berbarcode. Kalau kakak yang berbarcode tanggalnya baru, masih muda banget. Tapi untuk amannya mending kakak yang lama, asal tidak ada perubahan. Anak ibu masih ada di dalam kakak itu. Barcode itu bedanya kan anggota keluarganya sama, atau ada juga penambahan, ada pengurangan, tapi tanggalnya muda. Dan itu aman, yang lama masih dipegang sama masyarakat ya Pak ya? Bisa diminta, bisa ditarik. Bisa ditarik, saya kemarin juga narik. Yang lama. Monggo Pak Camat, kalau itu mah wawana. Berarti ada tambahan masalah. Ketika misalkan istri saya lahiran, kemudian saya bikin kakak baru, bulannya bulan ini, artinya secara otomatis tidak sesuai dalam konteks 1 tahun. Ini yang harus kita komunikasikan kepada dinas kependudukan, Bang. Diingetin nanti, jangan sampai verifikasinya menjadi masalah kita. Karena seingat saya 2 atau 3 tahun yang lalu akhirnya kecamatan yang memverifikasi itu, betul ya? Nah, jadi saya pikir ini menjadi PR kita yang harus kita ingetin Pak Jenal. Pastikan kita mengkomunikasikan sebetulnya ada clue-clue di dalam konteks kakak itu yang menurut kasih saya bisa langsung dieksekusi. Jangan sampai menjadi polemik. Ada penambahan pengurangan, ketika ada yang meninggal pun akan merubah kakak. Itu akan secara otomatis membuat kakaknya menjadi baru, tanggalnya menjadi tanggal update. Jadi seperti itu. Itu Bapak Ibu, intinya adalah Bapak Ibu yang hadir di sini kan adalah perwakilan dari warga. Bapak Ibu rela tidak jika masuk jalur zonasi ternyata bukan warga Bapak Ibu? Rela nggak Bapak Ibu? Pasti tidak rela. Jadi ada saja nanti pihak-pihak oknum-oknum yang menumpang ke sekitar wilayah Bapak Ibu. Itulah yang kami minta tolong, prioritaskanlah warga Bapak Ibu sendiri, pastikanlah bahwa mereka yang masuk jalur zonasi itu, jangan orang lain yang di luar yang ternyata bukan warga Bapak Ibu. Itu harapan kami. Dan yang kedua, pastikan dokumen yang dimasukkan itu asli, sesuai dengan aslinya, karena nanti ada tahap verifikasi. Karena kalau walaupun sudah diumumkan diterima, tetapi setelah diverifikasi pada saat daftar ulang harus memperlihatkan data yang asli dan tidak cocok akan dicoret Bapak Ibu, dan tidak bisa
komplain, karena memang itu sudah aturan. Supaya itu tidak terjadi, mari Bapak Ibu kita himbau warga kita ikutin saja aturan yang ada dengan persyaratan yang ada. Yang menjadi pengadilan hakim jaksa adalah masyarakat sekitar sini. Contoh begini, anaknya tidak diterima karena rumahnya jaraknya 1 kilo dari sekolah. Ternyata teman anaknya rumahnya 1,2 kilo dan sekolah lebih jauh dari rumahnya diterima. Itulah yang menjadi jaksa, pengadilan, dan yang akan menghakimi kita semua. Semua akan disalahkan nanti. Kenapa dia masuk, kami tidak? Ada apa? Karena itulah kami menginginkan semua bisa diterima dengan jalur yang benar dan semuanya bisa tepat sasaran dan tidak salah. Itulah tujuannya sosialisasi. Terima kasih Pak Camat. Terima kasih. Waktu kita sudah tercapai sepertinya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kehadiran kita pada hari ini tercatat sebagai amal soleh. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.